Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah sekian lama terbengkalai, tiang-tiang monorel yang ada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jalan Asia Afrika, dan Jalan Gelora, di mana kita berada saat ini akan dibongkar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, rute awal dari jalur monorel yang pernah adalah seperti ini. Ada jalur biru dan juga ada jalur hijau. Untuk jalur biru sendiri itu akan menghubungkan kawasan Kampung Melayu menuju ke arah Saharjo, melewati Lapangan Ros ya, Kasablanka dan seterusnya sampai ke arah Karet, Kebon Kacang, Tanah Abang, Cideng, lalu Roksi berbelok ke arah Tomang dan sampai di Taman Anggrek. Nah, itu jalur biru, panjangnya adalah 14,2 km. Kemudian ada jalur hijau, itu dari arah Taman Rasuna atau di sekitar Rasuna Said menuju ke arah Grand Melia, perempatan Kuningan, nanti berbelok ke arah barat, masuk Jalan Gatot Subroto, ke arah Komdak, di situ ada Semanggi, berbelok ke arah kiri ya, nanti ada SCBD, banyak area perkantoran, masuk ke arah Plaza Senayan, lewat Gelora Bung Karno tentunya, dan itu tadi di Jalan Gelora ya, ada Stadion Madia, masuk ke Jalan Pejompongan, dan sebelumnya melewati Palmerah, di situ ada integrasi dengan KRL, dan menuju ke arah Karet, Setiabudi Utara kembali ke Kuningan ataupun ke Rasuna Said. Gagasan pembangunan monorel di Jakarta resmi diluncurkan pada tahun 2004 di era Gubernur Pak Sutioso. Kemudian proyek ini dikerjakan oleh PT Jakarta Monorel dan dirancang sebagai bagian dari sistem transportasi massal modern yang terintegrasi. Pembangunan sempat dimulai secara simbolis pada 14 Juni tahun 2004 di masa Presiden Megawati Soekarno Putri saat meresmikan pemancangan tiang pertama di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan. Tak lama setelah dimulai, proyek monorel menghadapi berbagai hambatan ya, mulai dari perizinan, lahan, dan belum jelasnya skema pendanaan yang membuat progresnya dari proyek tersebut terhenti. Dan pada tahun 2008 proyek ini resmi dihentikan karena tidak memenuhi syarat ya secara legal dan juga secara teknis. PT Jakarta Monorel dianggap gagal menunjukkan kesiapan dalam pendanaan maupun pengelolaan operasional. Tiang-tiang yang sudah terbangun ya itu dibiarkan begitu saja berdiri tanpa fungsi di tengah dari jalan yang ada, yaitu di Jalan HR Rasuna Said yang kita lihat, Asia Afrika, dan juga Jalan Gelora. Kemudian di zaman Pak Joko Widodo sebagai Gubernur Jakarta pada waktu itu mencoba menghidupkan kembali proyek ini pada tahun 2013. Nah, PT Adikarya digandeng untuk bekerjasama dengan PT Jakarta Monorel. Lalu dilakukan peletakan batu pertama kembali oleh Pak Jokowi di Tugu 66 ya, di ujung Jalan HR Rasuna Said pada 16 Oktober tahun 2013. Tiang-tiangnya dipasang berjarak 24 meter satu sama lain ya, jarak antara satu tiang dengan satu tiang lainnya, dan melibatkan China Communication Construction Company sebagai mitra pembangunan. Namun kemudian kerjasama kembali berhenti ya, karena PT Adikarya mempertanyakan pembayaran atas pembangunan tiang-tiang senilai 193 miliar. Ini beritanya bisa dibaca langsung di Detik, yang belum dikeluarkan ataupun belum dibayar oleh PT Jakarta Monorel. Nah, sebaliknya pihak PT Jakarta Monorel menyatakan tidak memiliki kewajiban membayar karena 200 tiang tersebut diklaim sebagai milik PT Adikarya. Di sepanjang HR Rasuna Said sendiri itu ada 100 tiang. Dilanjutkan pada kepemimpinan Pak Ahok ataupun Basuki Cahayapurnama, itu juga menyatakan dengan tegas menghentikan kerjasama jika tidak ada progres signifikan dalam waktu 3 bulan. Nah, pada waktu itu Pak Ahok juga menyebut tiang-tiang yang telah berdiri merupakan aset dari PT Adikarya dan tidak menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Tahun 2015 kontrak kerjasama antara Pemprov DKI dan juga PT Jakarta Monorel resmi diputus. Pemprov pun sempat menyebut akan mempergunakan tiang-tiang yang terbengkalai tersebut untuk
nantinya dipakai sebagai tiang-tiang ataupun pilar-pilar LRT Jabodebek ya. Namun pada saat LRT dimulai pada tahun 2017, PT Adikarya memutuskan untuk membangun tiang baru dan tidak menggunakan tiang monorel yang lama yang sudah ada. Dan memang kita lihat berbeda tiangnya antara tiang monorel dan juga tiang LRT Jabodebek di HR Rasuna Said. Nah, hingga saat ini tiang-tiang monorel tersebut ya yang tidak dipakai dianggap sebagai gangguan tata kota. Selain mempersempit ruas jalan, tiang tersebut juga dinilai membahayakan pengguna jalan dan merusak estetika kota. Dengan perkembangan moda transportasi massal seperti MRT, LRT Jakarta, monorel dianggap tidak lagi relevan secara teknis maupun ekonomis. Ya mungkin dari Kampung Melayu sampai ke arah Karet masih bisa. Gubernur DKI Pak Pramono Anung menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk segera mencabut tiang-tiang tersebut ya, dan sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan serta Adikarya selaku pemilik infrastruktur lama. Nah, dengan begitu semoga terjadi kesepakatan antara Pemprov dan juga pihak-pihak terkait sehingga tiang-tiang yang masih ada di tengah jalan ini dapat dilakukan pembongkaran dan jalannya tentu dapat diperluas seperti yang ada di sisi barat Jalan HR Rasuna Said ya, serta bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian membuat tata kota menjadi lebih baik. Baik, langsung saja kita pantau tiang-tiang yang berada di sepanjang HR Rasuna Said ya, kondisinya seperti ini ya. Dari besi-besinya ini sudah menghitam, kemudian bagian bawah pondasi masih cukup kuat. Kemudian keberadaan dari tiang-tiang ini ada di bagian pembatas jalur cepat dan jalur lambat. Nah, ini yang belum bisa dilakukan pembongkaran mungkin untuk menyatukan jalur cepat dan jalur lambat yang ada di HR Rasuna Said seperti di sisi barat ya. Adanya tiang-tiang ini dan pemisah jalur cepat dan jalur lambat ya di sisi timur mengakibatkan terkadang arus lalu lintas itu tersendat pada saat kendaraan mau manuver pindah ke jalur cepat dari jalur lambat dan juga sebaliknya. Beberapa tiang masih ada yang rendah ya, kemudian beberapa tiang lagi itu setengahnya sudah jadi, kemudian menyisakan tulang-tulang besi sampai ke sisi atas. Dari ukuran tiang kalau kita perhatikan nampaknya mirip ya. Namun untuk LRT Jabodebek sendiri seperti yang diinformasikan tadi di berita yang kita baca, menggunakan tiang yang baru karena mungkin ya untuk memisahkan tiang yang lama ini adalah tiang yang masih harus dicari kesepakatannya antara semua pihak-pihak terkait dalam pembangunan. Sedangkan LRT Jabodebek ini adalah proyek baru yang memang sudah diselesaikan dengan baik dan berjalan. Bila kita perhatikan tahun-tahun awal perencanaan dan juga pembangunan monorel itu hampir bersamaan dengan pembangunan transportasi umum lainnya yaitu Transjakarta. Nah, jalurnya yang ada di samping kanan kita salah satunya ya. Pada tahun-tahun 2003-2004 ya Transjakarta itu juga mulai beroperasi dan melayani para penumpang dari arah Blok M sampai ke arah kota, itu koridor paling awal. Nah, mungkin pada waktu itu Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Sutioso juga sekalian ya membangun transportasi massal seperti monorel agar dapat mengangkut para penumpang yang melakukan commuting ataupun mobilitas di dalam kota Jakarta itu sendiri. Karena tadi yang kita lihat jalurnya ada dua, Green Line dan juga Blue Line. Untuk yang Blue Line ini Kampung Melayu sampai ke arah Tomang, Taman Anggrek, kemudian Green Line di mana kita berada saat ini dari area Rasuna Said ya sampai ke arah depan sana perempatan Kuningan, belok masuk Gatot Subroto, Satria Mandala, Komdak, Semanggi, belok lagi ke kiri ya menuju ke kawasan SCBD dan terus sampai ke arah Senayan, belok ke Asia Afrika sampai ke depan dari gerbang masuk MPR DPR di gerbang Pancasila, lalu ke Palmerah bertemu dengan stasiun KAI KRL Palmerah,
terus ke Pejompongan, ke Karet ya, dan dari Karet itu kembali ke Setiabudi ya, melewati Duku Atas sampai di belakang kita dan melingkar. Kurang lebih seperti itu. Ini kepadatan arus lalu lintas, adanya putaran di depan sana. Kemudian untuk beberapa titik yang kita lihat, yang tiang monorelnya sudah sangat tinggi dan sudah rapi. Jumlah tiang-tiang monorel sepanjang HR Rasuna Said kurang lebih ada 100 ya, kita pernah menghitung sebelumnya. Jadi total panjang jalur monorel apabila memang selesai pada waktu itu adalah 29 km. Yang terbagi menjadi jalur hijau sepanjang 14,8 km dan jalur biru 14,2 km. Nah, jumlah stasiunnya ada 15 di jalur hijau. Dengan beroperasinya monorel pada waktu itu ditargetkan ya dapat mengangkut 274.000 penumpang per hari. Nah, kalau kita bandingkan dengan stasiun Tanah Abang itu kan 100.000 penumpang setiap harinya. Ini berarti 3 kali ya, hampir 3 kali dari penumpang yang bisa ditampung oleh stasiun Tanah Abang. Namun ini kan melingkar ya, melingkari Jakarta paling tidak di bagian tengah kota. Sambil menunggu kepadatan, ya dapat kita lihat di sini ada celah-celah yang masih bisa dilewati oleh kendaraan bermotor roda 2 dan ada yang bisa dilewati oleh kendaraan roda 4, namun itu tidak sebanyak roda 2 tentunya. Contohnya yang ini juga ditutup ya. Jadi kendaraan roda 4 itu bahkan harus sampai ke ujung jalan HR Rasuna Said baru bisa masuk ke jalur lambat atau kemudian mencari jalan kembali ke arah jalur lambat HR Rasuna Said. Dari tahun 2004 hingga saat ini berarti sudah 20 tahun lebih monorel belum ada kejelasan, kemudian tiang-tiangnya masih ada di sini. Sebenarnya di gubernur-gubernur sebelumnya juga ada rencana untuk melakukan pembongkaran, namun masih belum terjadi kata sepakat ya. Semoga di zaman Pak Pramono Anung ya hal ini dapat terjadi sehingga penataan Kota Jakarta menjadi lebih baik lagi, terutama di Jalan HR Rasuna Said yang ini, serta di Jalan Asia Afrika menuju ke Jalan Gelora. Nah, ini tadi barusan adalah manuver kendaraan dari jalur cepat ke jalur lambat dan sebaliknya menyilang, ya. Sehingga terkadang mengakibatkan arus kendaraan tersendat. Kalau ini dibongkar seperti yang ada di samping sana, manuver kendaraan itu akan jauh lebih mudah dan lebih cepat. Sebelumnya sempat ada wacana untuk menggunakan tiang-tiang ini sebagai mungkin penempatan dari komersial ataupun iklan. Namun itu juga belum kejadian. Dan pernah juga dipakai untuk menaruh spanduk-spanduk ya untuk event-event tertentu. Nah, itu pernah terjadi. Di bagian depan tepat di bawah dari stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said ya, itu pilar-pilar monorelnya sudah sampai di sisi tengah. Ada 1 2 3 4 5 bahkan di bagian ujung udah sampai di sisi atas. Baik, kita akan lihat sejarah yang ada di Google, apakah pilar-pilar ini ada dari sejak kapan. Ternyata Google hanya punya data 2013 ya, jadi sudah ada di 2013, hanya saja untuk besinya itu lebih bagus kondisinya dibandingkan dengan sekarang. Ya tentulah begitu, karena mengalami hujan, panas, dan lainnya, korosi, dan seterusnya menjadi hitam. Kondisinya seperti ini. Besi ataupun tulang-tulang besi yang dipergunakan besi padat dan cukup kuat, hanya saja memang tidak dilanjutkan. Nah, kalau yang di sisi barat setelah dibongkar pembatas jalur cepat dan jalur lambatnya, itu bagian pinggir juga dilebarkan, trotoarnya menjadi lebih baik sekarang. Nah, itu yang diharapkan di sisi timur ini. Ini tahun 2024 ya, ini 2015.
Nah, pembatas jalan, jalur cepat, jalur lambat kan ada tanamannya. Itu pada saat dibongkar sisi barat tanamannya dipindahkan ke bagian pinggir. Jadi tidak menghilangkan ruang terbuka hijau. Di tahun 2018, tiang-tiang LRT Jabodebek sudah selesai, ditambah lagi dengan jalur di atasnya, layangnya, namun masih setengah. Dan di tahun 2025 menjadi sudah beroperasi dan sudah bermanfaat bagi masyarakat. Yang jelas memang masyarakat Jakarta membutuhkan moda-moda transportasi massal ya, karena yang ada saat ini sebelumnya itu hanya mengandalkan KRL, lalu muncul ada Transjakarta tentunya yang menggunakan bis. Lalu ada monorail ini. Nah, monorail tidak selesai, muncullah LRT Jabodebek, kemudian ada MRT dan juga ada LRT Jakarta. Itu yang sekarang mungkin nampaknya yang akan diperluas jangkauan-jangkauannya. LRT Jabodebek sendiri akan ada fase 2 yang kita dengarkan dan baca itu akan sampai ke Bogor ya. Kemudian bahkan sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian ada LRT Jakarta yang saat ini dikerjakan menuju ke arah Manggarai. Dan diharapkan sekali untuk bisa sampai ke Duku Atas. Kemudian MRT Jakarta itu yang dari arah Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI sudah beroperasi, sedang diteruskan menuju ke arah Harmoni dan juga kota. Nah, untuk yang Harmoni diharapkan selesai tahun 2027, kemudian yang ke arah kota di 2029. LRT Jakarta itu juga akan selesai pada tahun 2027. Ya, jadi nanti ada MRT Jakarta sampai ke Harmoni dan LRT Jakarta sampai ke Manggarai dari arah Pegangsaan 2. Mudah-mudahan 2029 itu sudah sampai ke kota MRT Jakartanya dan sudah sampai ke Duku Atas LRT Jakarta. Kalau di sini tetap dibangun monorail, sepertinya, nah kita belum tahu ya, sepertinya mungkin akan mubazir kalau menurut pendapat kami pribadi. Jadi monorailnya bisa dipindah saja dari arah Kampung Melayu misalnya ke arah Karet melewati Kasablanka ya, itu juga banyak area komersial dan area perkantoran di sekitar Mega Kuningan. Diteruskan menuju ke arah Tanah Abang, Tomang. Nanti di situ akan bertemu sebenarnya dengan MRT fase 3. Nah, perlu jalur lain karena akan berdampingan kalau kita perhatikan. Mungkin dari arah Pejompongan itu bisa berbelok lagi ke arah lainnya. LRT Jakarta itu juga akan terus ke arah Pejompongan ke Senayan. Berarti yang di Senayan ataupun di Gelora akan bertemu dengan LRT Jakarta. Overlapping ya. Berarti harus punya jalur lain yang kira-kira banyak para penumpang membutuhkannya. Ini salah satu manuver lagi masuk jalur cepat kendaraan-kendaraan yang ada di jalur lambat. Nah, kalau misalnya pembatasnya sudah dibongkar ya, di bawah dari pembatas ini sebenarnya itu ada saluran air. Biasanya salurannya dipindah dulu ke bagian pinggir ya, atau di bawah jalan diperbagus, lalu di tengahnya ini diratakan. Terkadang di beberapa titik jalur cepat dan jalur lambat tidak sama rata. Bahkan jalur cepatnya lebih tinggi seperti yang kita lewati, atau jalur cepatnya bisa lebih rendah seperti yang ada di sisi utara. Nah, ini tiang-tiang ke arah perempatan HR Rasuna Said. Dan itu baru pondasi-pondasi di bagian bawah serta tiangnya baru dicor kurang lebih mungkin 10% ya. Sampai ke bagian ujung yang kita lihat tiang-tiang monorailnya tinggal sisa tulang-tulangnya saja ya, ada beberapa di bagian depan. Segera masuk ke underpass dan LRT Jabodebeknya langsung berbelok ke arah Pancoran.
Baik, semoga dapat terjadi ya realisasi pembongkaran dari tiang-tiang monorail ini oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini di bawah kepemimpinan Pak Pramono Anung. Ini Mas Bimo mau kemana nih? Mau ke kanan. Baik, terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.